guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Jadi sekarang itu bakalan sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol santai bareng narasumber hebat, pastinya inspiratif buat kalian semua, tentang bagaimana sih perjalanan menjadi seorang pembisnis muda. Pertama-tama kita perkenalan dulu nggak sih siapa narasumbernya sekarang, biar kalian tahu siapa yang bakalan menginspirasi kalian sekarang. Hai teman-teman, kenalin, nama aku Nisa Rimita Nabila. Di sini aku sebagai narasumber yang akan sharing tentang perjalanan aku sebagai pembisnis muda. Oke, kita mulai aja kali ya, biar nggak terlalu lama dan terlalu banyak basa-basi. Jadi, tonton terus. Oke teh, kan sekarang itu sesuai judulnya ya, tentang bisnis, tentang perjalanan menjadi seorang pembisnis. Kalau boleh tahu, apa sih bisnis yang lagi dijalanin sekarang? Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang bisnis yang lagi aku jalanin ya. Aku tuh memproduksi sebuah makanan nih. Makanannya tuh dari sebuah pisang. Nah, tapi pisangnya tuh bukan cuma pisang aja, pasti bakal menarik banget buat banyak orang. Kenapa bisa menarik? Maksudnya tuh apa gitu menariknya dari pisang gitu loh? Menariknya tuh karena pisang tuh aku bukan cuma memproduksi pisang aja ya, tapi diolah juga menjadi sebuah keripik nih. Jadi sekarang bisnis yang tetenya lagi jalanin tuh di cemilan guys. Jadi tetenya itu mengolah pisang jadi keripik. Tapi penasaran gak sih apa yang bikin menariknya dari keripik pisang sampai banyak orang tertarik mencoba produk dari tetenya? Oke, jadi yang menarik dari keripik pisang ini tuh bukan cuma keripik pisang aja nih, tapi ada berbagai varian rasa juga yang pastinya bakal enak banget buat jadi cemilan ketika kita nonton, kumpul sama teman, atau sama keluarga. Wah, menarik ya sih guys. Kayak cocok tuh buat kalau misalkan kita kumpul sama temen, sama keluarga, kan lebih enak ada cemilan sambil ngobrol-ngobrol santai gak sih? Kan biasanya tuh kalau misalkan produk-produk kayak gitu ada namanya nggak sih guys, ya kan? Nah, aku penasaran nih, ada nggak sih nama buat produk keripik pisang ini? Kan biar lebih mudah buat teman-teman semua yang lagi nonton sekarang ini ngepoin produknya, terus bisa gampang nge-search-nya itu namanya apa. Oke, jadi nama brand dari keripik pisang ini tuh namanya Kedai Masdang. Kedai Masdang, aneh gak ya? Maksudnya tuh asing gitu ya namanya. Kalau boleh tahu kedai Masdang tuh ada filosofinya nggak sih atau ceritanya gitu? Soalnya asing nggak sih? Oke, jadi Kedai Masdang ini tuh merupakan sebuah gabungan nama dari tim produksi aku. Jadi aku tuh nggak ngerjain ini sendiri. Pastinya kan segala sesuatu tuh bakal kerasa lebih mudah ya kalau misalkan dikerjain bersama-sama. Jadi Kedai Masdang itu gabungan ya. Jadi istilahnya kayak memulai bisnis ini sama-sama, namanya juga harus keterkaitan lah gitu, sama-sama juga gitu. Iya. Buat bisnisnya itu pastikan awalnya terinspirasi kan dari orang atau dari siapa gitu. Kira-kira Teteh terinspirasi dari mana, atau emang udah tertarik berbisnis dari dulu? Oke, jadi aku tuh udah mulai tertarik bisnis dari lama ya, tapi baru terrealisasikan baru-baru ini. Oh, berarti Teteh tuh udah tertarik bisnis dari dulu ya. Tapi kenapa sih milih bisnis cemilan dari olahan pisang? Oke, jadi aku bisa milih dari olahan pisang ini tuh karena aku yakin kalau pisang udah diubah menjadi sebuah keripik tuh pasti rasanya bakal enak banget. Apalagi keripik pisangnya tuh kan dikasih berbagai varian rasa ya. Ada coklat, ada strawberry, ada green tea, sama banyak lainnya juga. Nah, keripik pisang ini tuh bisa dinikmati berbagai kalangan juga, kayak sama anak-anak, remaja, orang dewasa juga bisa loh. Wah, menarik ya, banyak varian rasanya. Maka gak aneh dong kalau misalkan anak-anak juga suka. Soalnya kan itu ada yang manisnya, asinnya, juga pedasnya juga ada ya. Ada dong.
Iya, selain itu juga keripik pisang ini tuh bisa dijadiin oleh-oleh nih. Karena kan kemasannya tuh mudah untuk dibawa kemana-mana ya, jadi praktis deh. Wah, tuh guys, bisa dijadiin oleh-oleh loh. Jadi yang dimanapun itu bisa nyoba. Oke, kan tadi tetehnya udah tertarik nih di dunia bisnis tuh dari dulu. Kalau di bisnis yang sekarang itu dari kapan sih? Aku mulai bisnis ini tuh udah kurang lebih udah 3 tahun sih. Lama dong ya, udah lama banget itu 3 tahun. Kalau 3 tahun itu berarti udah banyak melewati suka dukanya dong pastinya ya. Kalau di dunia bisnis tuh pasti ada suka dan dukanya juga. Kalau boleh kita tahu nih, apa sih suka duka yang udah Teteh lewati sebagai pembisnis muda? Suka duka ya, suka duka. Pasti banyak banget sih, tapi ini aku mau nyeritain dulu dukanya kali ya, biar kita ngerasain pahitnya dulu nih baru senangnya. Dukanya itu jujur susah banget ya ngerintis usaha dari nol tuh, karena kan pasti banyak kacaunya gitu, tumbangnya, gagalnya. Nah, aku pribadi juga ngerasain ketika produk aku tuh gagal, terus sepi peminat, produk aku kurang enak, terus packagingnya tuh kurang bagus gitu. Jadi banyak deh dukanya. Wah, sebelum kesukanya nih, kalau boleh tahu apa sih kesulitan Teteh waktu pertama kali mau memulai bisnis? Pasti ada dong, gak akan langsung tek gitu lah, pasti ada kesulitannya di awal. Oke, kesulitan yang aku hadapi itu ya dari aku pribadi sih rasa pesimis ya. Pesimis tuh kan pasti bakal dirasain banget ya buat orang-orang yang mau memulai sesuatu, karena pasti takut gagal, takut gak berhasil kayak gitu-gitu. Itu sulit banget sih buat dihadapi sebenarnya untuk menepis pemikiran buruk kita itu. Jadi awalnya tuh pesimis ya sama bisnis yang mau dijalanin sekarang. Tapi alhamdulillah loh ya, dari pesimis itu tapi Tetehnya berhasil menepis semua pikiran-pikiran negatifnya sampai sekarang bisnisnya udah melonjak tinggi loh. Nah, kan udah cerita duka sama kesulitannya. Sekarang Tetehnya boleh dong ceritain sukanya jadi seorang pembisnis tuh apa? Sukanya pasti banyak banget sih itu. Sukanya tuh aku pribadi jadi lebih mandiri, terus mempunyai penghasilan sendiri juga, dan aku juga jadi nggak bergantung kepada orang tua aku. Terus aku juga bisa lebih ningkatin skill marketing aku, kreativitas aku, jiwa sosial aku juga lebih tinggi karena kan ketemu banyak orang ya. Jadi relasi aku juga lebih luas gitu. Wah, jadi itu tuh teman-teman suka dukanya jadi pembisnis. Tapi teman-teman jangan takut ya karena ada dukanya atau karena ada pahitnya. Tapi itu tuh pasti ada di bisnis atau di usaha apapun. Oke nih, tadi kan Tetehnya udah cerita suka dukanya jadi pembisnis. Sekarang terakhir nih ya, gak kerasa kita udah di penghujung acara. Terakhir, ada gak sih pesan dari Teteh buat teman-teman semua yang mau memulai bisnis atau sedang merintis bisnis gitu, agak biar lebih semangat, lebih pikirannya lebih positif, gak pesimis lagi gitu. Oke, sebelumnya ada tips dari aku nih. Tips buat kalian yang memulai usaha baru-baru tuh, yang pertama harus konsisten. Jadi kalau misalkan kita gagal atau ada sesuatu, jangan pernah menyerah atau berhenti di satu titik itu aja. Kedua, kita tuh harus memulai segala sesuatunya dari yang kecil. Terus yang ketiga, harus kuatin mental. Itu sih penting banget sih. Karena kan kalau misalkan kita gagal tuh jangan langsung nyerah gitu aja. Soalnya kan kegagalan itu tuh merupakan perjalanan dari keberhasilan ya. Ketika ada hujan badai pun pasti akan ada pelangi yang begitu indah. Terus yang terakhir, kita lakukan semuanya dengan cinta. Karena cinta itu tuh akan mendatangkan kesenangan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya tuh gak akan terpaksa, gak akan kayak kesel gimana gitu, enggak. Jadi kita harus
melakukan semuanya dengan cinta. Oke, tuh guys, itu udah dikasih tips loh dari tetehnya. Sekarang pesannya nih, apa pesannya buat teman-teman semua? Oke, pesan dari aku, kalian semua yang mau memulai usaha ini tuh pokoknya harus semangat, jangan pernah menyerah, harus fokus pada satu titik sama tujuan awal tuh gimana gitu. Jadi jangan pernah menyerah pokoknya, karena pasti nanti kalian akan mendapatkan buah dari segala sesuatu yang udah kalian tanam itu. Pokoknya harus tetap semangat ya. Wah, udah dikasih tips, dikasih pesan, diingat-ingat selalu ya teman-teman. Jadi intinya tuh kalau kita mau memulai bisnis, mau memulai usaha, kita harus bertekad, harus teguh pendirian juga ya, harus optimis ya tentunya. Kayak jangan takut gagal, intinya jangan takut gagal, jangan takut melewati dukanya, pahitnya, mau sampai nangis pun jangan takut, karena tadi Kang Tetehnya bilang kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu merupakan proses menuju keberhasilan. Oke guys, mungkin ini udah akhir ya, mungkin cukup sekian dulu sharing-sharing dari kita. Semoga sharing-sharing kali ini bisa menginspirasi kalian semua. Kita doakan semoga bisnis tetehnya makin lancar, makin rame, terus tentunya makin sukses. Aku pribadi dan mewakili semuanya mau ngucapin terima kasih nih sama tetehnya karena mau diundang dan mau bersedia untuk sharing perjalanan bisnisnya, perjalanan jadi seorang pembisnis muda yang keren dan hebat tentunya. Ya, aku pribadi juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada tetehnya yang udah mengundang aku sebagai narasumber di video kali ini. Oke, mungkin itu saja guys dari kita berdua. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian semua terinspirasi. Tunggu vlog-vlog selanjutnya atau sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye guys. Bye-bye.